Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skero. Nah, jadi pada malam ini kita bakalan sedikit mengulas video kita yang kemarin, yaitu tentang kuyang teman-teman ya. Banyak, ini lagi rame banget videonya, lagi rame banget. Satu hari udah tembus 1 juta view lebih teman-teman ya. Nah, jadi kita bakalan sedikit mengulas karena banyak ketidaktahuan teman-teman semua tentang perihal kuyang ini. Ada teman-teman yang bertanya apakah kuyang itu manusia atau itu hanya jelmaan jin. Ada juga teman-teman yang bertanya apa yang menyala di bagian organ kuyang itu sebenarnya. Nah, jadi di sini bakalan saya sedikit ulas teman-teman ya. Kita sedikit ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman ya, agar ada yang bisa dipetik dari konten kita nih, ada yang bisa diajarkan kepada teman-teman semua. Nah, jadi kita bakalan ulas kembali teman-teman ya. Kita bakalan bahas tentang kuyang ini, tentunya sesuai pengetahuan saya sendiri teman-teman ya, sesuai apa yang saya alami. Oke, mungkin kita langsung saja ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman berbicara tentang kuyang ini teman-teman ya, apakah kuyang ini jelmaan nih? Apakah ini hanya golongan jin? Apa benar ini manusia? Nah, jadi kalau sesuai pengalaman saya teman-teman ya, ini ketika saya beberapa kali memasuki hutan, ini saya memang benar-benar pernah ketemu golongan bangsa jin yang memang mirip seperti kuyang teman-teman, mirip seperti kuyang dia. Nah, jadi memang benar-benar ada juga dari jelmaan jin yang memang sekedar menakut-nakuti manusia untuk menjatuhkan keimanan kita. Nah, kalau kita kembali berbicara, apakah ada dari manusia nih? Apakah benar nih? Masa iya manusia sampai seperti itu? Nah, kalau kita berbicara tentang kuyang dari manusia, itu saya akui dari pengalaman saya sendiri di Kalimantan itu benar-benar ada. Namun di daerah lain saya masih belum tahu, entah itu seperti di Bali, entah itu seperti di Malaysia, saya belum tahu, mungkin memang benar-benar juga ada. Namun sesuai yang memang saya ketahui nih di Kalimantan itu memang benar-benar ada, memang benar-benar dari manusia. Nah, kalau kita berpikir kembali ini, masa manusia bisa seperti itu sih? Paling abang mau nih, paling cuman ngada-ngada aja nih, nggak ada manusia bisa sampai seperti itu cuman sekedar perwujudan jin, itu paling cuman sekedar penampakan jin. Nah, kalau kita kembali berbicara seperti itu teman-teman, ini perihal kuyang ini teman-temannya sebenarnya bukan perihal tentang jin lagi, tapi ini sihir, ini ilmu hitam. Nah, apa sih sebenarnya sihir itu? Nah, jadi sihir ini sebuah kekuatan teman-teman, sebenarnya sebuah kekuatan yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nih, yang dianugerahkan kepada golongan-golongan setan, golongan-golongan iblis teman-teman ya, agar mereka memiliki modal untuk menyesatkan manusia, modal untuk menjerumuskan manusia. Nah, jadi memang sihir ini memang benar-benar ada. Dalam Al-Quran sendiri pun ini udah banyak banget dijelaskan, entah itu cerita malaikat Harut Marut di Babilonia. Nah, jadi ini udah praktek-praktek sihir di sana diceritakan, seperti Nabi Isa, riwayat Nabi Isa melawan Firaun beserta pasukannya, prajuritnya yang memang melakukan praktek-praktek sihir. Orang-orang zaman dulu yang memang melakukan sihir, orang-orang Afrika yang memang memiliki budaya sihirnya tinggi sampai sekarang, bahkan dari zaman dulu sampai sekarang itu praktek ilmu hitamnya di sana masih sangat tinggi banget teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sihir itu memang benar-benar ada. Kekuatan sihir ini memang benar-benar luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang memang tidak memiliki keimanan, berbeda lagi nih, memang orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar menjaga hubungannya kepada Tuhan-Tuhannya, beda lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita mikirnya nih, gak mungkin nih manusia bisa lepas nih, gak mungkin. Nah, jadi kita ambil contoh aja deh dulu,
di zaman Belanda, di zaman penjajahan, di zaman Perang Dunia Kedua di Indonesia, ketika Indonesia dijajah Jepang dan Belanda. Nah, ini bukan dari saya nih, bukan dari saya sendiri, tapi ini udah dari zaman-zaman orang dulu. Bahkan sejarahnya memang benar-benar ada, pelakunya benar-benar ada sampai sekarang. Salah satunya ilmu rawa rontek. Ini udah terkenal nih. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada, masih banyak orang yang melakukannya ini, meskipun hanya beberapa orang. Nah, jadi ilmu rawa rontek ini ya mungkin kalian udah tahu ya, udah biasa dengar. Jadi ketika orang dipotong badannya, itu bahkan kembali. Bahkan di zaman penjajahan Belanda itu banyak banget orang yang melakukan ilmu rawa rontek ini, sampai Belanda itu kewalahan, sampai Belanda itu bersekutu sama orang-orang pribumi yang memang memiliki kesaktian nih, orang-orang yang memang paham ilmu kesaktian, agar mengalahkan orang-orang yang memang kebal ini, orang-orang yang memiliki ilmu rawa rontek ini. Nah, jadi itu sejarahnya memang ada, teman-temannya, sejarahnya memang ada. Belanda memiliki beberapa orang paranormal. Belanda memang benar-benar kewalahan nih, tembaknya kebal, dipotong kebal dan lain sebagainya. Ini memang sejarah memang sudah menuliskan. Mungkin sampai sekarang ada orang-orang yang memang mungkin tua, orang-orang yang memang dari tokoh pahlawan dulu pasti tahu ceritanya, orang-orang memang memiliki kemampuan seperti itu. Nah, dan juga kalau dari sisi agama kita, teman-temannya, mungkin kalian tahu, mungkin kalian pernah mengetahui seperti riwayat yang telah diceritakan oleh Rasulullah. Jadi pada riwayat ini menceritakan tentang Dajjal, teman-temannya, Dajjal yang mencoba memasuki Mekah nih, namun tidak bisa. Nah, pada saat Dajjal itu berada di luar Mekah, ada seorang pemuda yang memang dijanjikan, ini datang menemui Dajjal, keluar menemui Dajjal dari Mekah. Dan pada saat itu dia menyatakan keimanannya kepada Dajjal, dan saat itu juga Dajjal memotong dia dari kepala sampai ke bawah, potong terbelah dua. Lalu kata Dajjal kembali, lalu mayat itu kembali, orang yang terpotong tadi kembali hidup lagi nih. Nah, jadi itu merupakan salah satu ilmu sihir, kekuatan sihir, teman-teman. Orang yang mati aja bisa hidup nih, apalagi yang cuma sekedar lepas kepala, lepas organ badan. Nah, dan juga bahkan sebenarnya sihir zaman dulu itu, teman-teman ya, berbeda dari sekarang. Bahkan sihir zaman dulu itu kalau ditarik sampai sekarang ini, bahkan yang sekarang malah lebih tinggi. Namun pelaku-pelakunya hanya beberapa orang, sebagian orang. Nah, kita kembali berbicara tentang manusia dan kuyang nih. Apakah benar nih ada manusia yang memang benar-benar bisa menjadi kuyang? Nah, jadi kalau menurut metode yang saya lihat, ini sama seperti metode minyak bintang, sama seperti metode minyak berjaban. Jadi sistemnya itu sama, diuntal, ditelan. Jadi seperti buhul sihir itu ditelan ke badan yang memang tujuannya untuk menyatu sama badan kita. Kekuatan sihirnya menyatu sama badan kita, seperti itu. Nah, jadi mungkin kayak di Kalimantan itu seperti kapas-kapas yang memang sudah dikasih minyak sihir lalu ditelan ke badan. Ada juga yang memang seperti kapas-kapas orang mati ditelan seperti itu loh, yang memang menyatu sama badan kekuatannya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang minyak kuyang ini, teman-temannya, minyak kuyang atau ilmu kuyang ini, teman-temannya, ini sebenarnya masih saudaraan nih sama minyak bintang, masih saudaraan sama minyak berjaban, sama metodenya, sama sihir, metodenya sama ilmu hitam. Nah, jadi kalau kita lihat seperti minyak bintang nih, kan gak wajar nih luka, seperti luka parah, seperti tulang yang patah, kita nelen itu besoknya normal. Kalau kita pikir secara logika, gimana bisa nih? Gimana caranya nih? Ya pasti kita nggak bisa mikir, karena memang ini ilmu hitam.
Karena memang ini sihir yang sebagian orang menganggap itu sebuah keajaiban, karena memang nggak bisa dipikirkan nih sihir. Nah, sama seperti minyak bintang itu teman-temannya, metodenya sama. Ketika organ dalam lepas itu bakalan kembali lagi, menyatu utuh lagi, sama seperti minyak bintang ini, yang luka pun bisa utuh. Kalau kita lihat lagi kepada minyak baryaban nih, minyak baryaban itu memang ada dari kesaksian orang yang memang orang yang melakukan ilmu baryaban ini, ketika dia dapat masalah nih, orang satu kampung pun dia lawan. Ini kesadarannya udah hilang. Bahkan secara fisik yang orang lihat itu keluar taringnya keluar panjang, matanya merah. Karena apa? Karena ilmu sihir udah nyatu sama badan nih, kekuatan sihir udah nyatu. Nah, jadi sama seperti kuyang ini udah nyatu nih. Kalau kita berbicara tentang sihir, ini biasa, bukan sesuatu yang sulit bagi orang yang melepas organnya, bukan sesuatu yang sihir, bukan sesuatu yang sulit. Nah, jadi seperti itu teman-temannya. Namun saya kurang mengetahui ini, entah itu mereka melakukan ritual-ritual tertentu baru menelan atau bagaimana. Namun di sini yang pasti yang saya ketahui itu ditelan. Bahkan kuyang yang kemarin malam ketika saya lihat itu energinya itu bukan dari leher. Yang anggapan orang kebanyakan itu minyak kuyang itu diules di leher lalu lepas. Enggak seperti itu teman-teman. Ketika dioles aja itu nggak bakal nyatu ke badan, kekuatan sihir nggak bakal nyatu kecuali memang benar-benar ditelan, itu baru nyatu. Nah, jadi kalau saya berpikir itu ditelan teman-teman. Ketika saya menyaksikan sosok kuyang yang kemarin itu energi kekuatan itu nggak saya lihat di leher, tapi di bagian organnya. Nah, jadi itu kemungkinan besar ditelan teman-temannya, ditelan. Ketika orang melakukan praktek kuyang ini teman-teman, saya kurang tahu pasti apakah dia dalam keadaan sadar lalu dia melepas badannya, atau memang kayak duduk kayak saya ini santai-santai sendiri, tiba-tiba nggak sadar lalu lepas aja, seperti orang dikuasai hantu berjaban itu teman-teman. Dia nggak sadar ketika kekuatan ilmu hitam menguasai tubuhnya, itu nggak sadar. Kalau saya kalau saya melihatnya ini kemungkinan dalam keadaan nggak sadar nih. Namun dalam waktu-waktu tertentu, dia ada waktu-waktu tertentu, misal entah itu malam Senin, entah itu malam Minggu atau lainnya, kita nggak tahu. Mungkin memang ada ritual-ritual tertentu yang mereka jalankan, entah itu hanya keluar pada waktu wanita-wanita lagi melahirkan, masa-masa kan ada biasanya musim-musim orang lagi rame-ramenya nih melahirkan, orang lagi rame-ramenya hamil, saya nggak tahu. Mungkin cuman masa-masa itu dia keluar, mungkin ada malam-malam khusus tertentu. Namun saya menganggap bahkan saya meyakini ini kuyang ini dalam dia melakukan ritualnya itu dalam keadaan gak sadar. Jadi dalam keadaan gak sadar dia melakukan ritual, tiba-tiba hilang, udah lepas. Karena memang biasanya seperti itu ketika badan dikuasai ilmu hitam, dikuasai sihir. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, dan juga buat teman-teman yang memang entah itu nanti ngalamin entah itu lihat kuyang, entah itu diteror kuyang ketika mungkin keluarga kalian ada yang hamil, keluarga kalian ada yang mau melahirkan atau lain sebagainya, teman-temannya saya sarankan, saya anjurkan buat orang-orang yang memang lagi hamil, orang-orang yang lagi haid, orang-orang yang lagi memang setelah melahirkan, saya anjurkan menghindari orang-orang yang memang melakukan praktek sihir seperti ini, orang-orang dukun-dukun yang memang melakukan ilmu hitam seperti ini. Saya anjurkan banyak-banyak membaca surah An-Nas dan Al-Falaq. Kenapa An-Nas dan Al-Falaq teman-teman? Nah, jadi surah ini sebenarnya memang benar-benar diturunkan karena memang ketika Rasulullah disihir oleh salah satu orang tukang sihir. Nah, jadi memang ayat ini diturunkan untuk penangkal sihir, penangkal gangguan jin teman-teman ya. Nah, jadi
salah satunya surah Al-Falaq teman-temannya. Ini memang surah yang memang ditujukan untuk menangkal orang-orang yang melakukan praktek ilmu hitam seperti sihir-sihir. Nah, jadi apa ya? Jadi berbanyak baca Anas, berbanyak baca Al-Falaq. Apalagi ketika kalian melihat kuyang di sekitar rumah kalian yang memang mengganggu, baca surah An-Nas, Al-Falaq, niatkan untuk melindungi rumah kalian. Tutup pintu, baca bismillah. Tutup pintu atau tutup jendela, baca bismillah, agar menangkal orang-orang yang memang melakukan praktik seperti ini nih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-temannya pada waktu kemarin itu sebenarnya saya berada di rumah salah satu warga yang memang benar-benar diteror habis-habisan nih sama si kuyang ini. Istrinya beberapa kali sempat lihat. Nah, jadi di sana saya sempat sedikit saling berkomunikasi kepada keluarga si korban teror kuyang ini teman-temannya, dan di sana keluarganya meminta, gimana nih, ada nggak caranya buat nangkep atau apa dan sebagainya. Kalau kata saya, kalau nangkep kita belum tahu nih bisa apa enggak nih, dan juga nangkap kuyang itu nggak mudah teman-teman. Ini memang orang-orang yang memang memiliki ilmu tinggi, ilmu hitam yang memang tinggi. Jadi nggak sembarang bisa nih dideketin, nggak bisa. Jangankan kita nangkep, deketin aja mungkin apa ya, butuh kekuatan nih. Nah, jadi di sini diminta ditangkap atau apa, kata saya mungkin itu di luar kemampuan saya. Mungkin apa ya, nggak semudah itulah istilahnya kan, nggak semudah itu. Namun di sini kalau memang benar-benar aja mau kita pastikan, kita cari tahu nih apakah ini memang kiriman orang doang yang ganggu atau cuma sekedar jin, atau ini memang benar-benar kuyang. Kita cari tahu aja nih Pak, lebih pasti. Oh ya bisa, katanya bisa. Kita cari tahu aja sebenarnya apa ini. Nah, jadi dicari tahu lah di sana. Kemarin saya meminjam ketuban yang memang siap dikubur pada esok harinya. Sebenarnya kata saya bisa memastikannya, namun saya minta izin dulu nih, saya mau pinjem dulu nih. Masalah lain sebagainya nantinya, masalah lain-lainnya gak usah takut, saya pasti jagain nih, saya pasti jaga bener-bener nih. Oh iya, nggak apa-apa katanya, pinjam aja nggak apa-apa. Nah, jadi pada malam itu saya pinjamlah itu. Lalu saya jalan sekitar mungkin 300 meteran dari rumah si keluarga ini. Jadi ke belakang, halaman belakang itu masuk seperti hutan teman-temannya. Nah, masuk ke sana, dan di sana saya melakukan pemanggilan. Nah, jadi teman-temannya itu pada waktu itu memang saya nih yang memanggil, atau orang Kalimantan biasanya menyebutnya Mangariau itu dipanggil, diundang, dipancing. Nah, jadi di situ dipanggil. Nah, jadi kenapa di sana kemarin saya seperti nggak berdaya, saya seperti pokoknya habis-habisan lah pokoknya di sana. Nah, karena itu memang saya yang memanggil. Jadi istilahnya memang benar-benar saya yang ke alam mereka. Memang niatnya udah beda. Jadi beda kalau orang yang memang benar-benar memiliki ilmu hikmah diganggu. Itu bismillah aja pasti hancur, bismillah aja pasti terlempar. Tapi beda lagi nih kalau orang yang memang memiliki ilmu hikmah, orang yang memang memiliki kemampuan, tapi digunakan buat manggil-manggil nih. Nah, jadi itu pasti hilang. Ilmu hikmah itu pasti hilang, proteksi kita pasti hilang. Walaupun kita baca-baca itu pasti hilang, karena niatnya udah beda. Yang pertama, niatnya udah beda, itu udah salah sebenarnya manggil. Cuman di sana niat saya bukan suatu kemusyrikan, bukan suatu untuk meminta-minta, tapi untuk memastikan nih, ini benar nggak sih kuyang, ini benar-benar nggak sih di kampung diganggu kuyang, diganggu orang yang memang melakukan ilmu hitam, atau cuman sekedar bangsa jin yang nakut-nakuti itu kampung. Nah, jadi niat saya cuma memastikan itu. Saya beranikanlah untuk memanggil. Nah, jadi kenapa di sana juga saya seorang diri teman-temannya, karena saya kebiasaan melakukan penelusuran dan lain sebagainya itu seorang diri teman-teman, karena lebih mudah
lebih mudah. Saya pertama lebih mudah untuk berkomunikasi, lebih mudah untuk berkonsentrasi, itu lebih terfokus. Dalam berkomunikasi itu saya lebih mendengar itu yang disampaikan ketimbang saya bersama entah itu dua orang teman atau lebih. Itu fokus saya itu susah teman-teman ya. Pertama fokus saya susah berkomunikasi, lalu saya takut risiko apa-apa karena ini kita nggak main-main, kita masuk ke memang wilayah orang, kita memang memanggil-manggil teman-teman ya. Ini segala proteksi memang sebenarnya hilang teman-teman, niatnya udah beda juga. Nah jadi pada waktu malam itu saya sendiri teman-teman ya. Nah jadi pada waktu itu pertama-tama ketika awal-awal manggil, saya coba panggil nih, saya coba undang, tiba-tiba nggak tahu ini langsung ada jawaban, langsung ada yang menjawab nih. Nah jadi di sana dia mau minta pertukaran lah, dia mau yang saya bawa lah dan sebagainya. Pokoknya itu kayak orang pengen, tapi sepengen-pengennya nih, istilahnya orang nafsu, tapi senafsu-nafsunya pokoknya minta, wah saya mau itu, pokoknya saya mau minta itu, oke lah tukar lah apa segala macam, saya nggak bakalan ganggu, saya mau itu. Pokoknya ini orang kayak udah nafsu banget nih, mau makan kayak orang kayak lapar, tapi orang kayak nggak makan 1 tahun nih, mau dikasih makan, wah itu seperti minta banget pokoknya lah, seperti orang mau minta banget pada waktu itu. Nah jadi langsung ada jawaban, langsung ada komunikasi. Nah di sana saya pancing lah, atau kalau orang Kalimantan menyebutnya mangariau. Nah jadi mungkin jin atau ilmu hitam yang menguasai tubuhnya itu memang nggak mikir secara panjang, tapi dia mikir yang penting gimana caranya ini bisa dapat, bisa makan nih. Dia udah nggak mikir entah itu dipancing manusia, entah itu apa. Karena kalau kita mikir bangsa-bangsa seperti itu teman-teman nggak sepintar yang kita kira, nggak. Itu sebenarnya mudah dibodoh-bodohi sebenarnya ya, bukan orang yang pintar. Nah jadi pada waktu itu dia langsung nafsu nih, langsung mau meminta, pokoknya saya mau itu pokoknya ya. Nah jadi di situ terjadi komunikasi teman-temannya. Kenapa saya nggak menggunakan bahasa Indonesia juga pada waktu itu? Karena memang saya berkomunikasi dengan orang yang memang suku Banjar. Saya mungkin nggak usah sebut lah orang dari daerah mana teman-teman, yang pasti memang itu orang dari Kalimantan Selatan teman-temannya. Yang pelaku ini memang dari orang Kalimantan Selatan. Nah jadi saya pertama sesama bahasa daerah, lalu juga saya dalam berkomunikasi itu antara sadar dan nggak sadar, juga sebenarnya. Nah, jadi saya bahasa daerah pada waktu itu campur-campur lah, nggak tahu. Nah jadi terjadi komunikasi, saya sadar, saya dapat jawaban, lalu saya tunggu pada malam itu. Nah jadi saya tunggu, ending akhirnya itu sekitar jam 2 teman-teman, saya mencium bau amis luar biasa teman-teman ya. Busuk, kalau dibilang busuk nggak busuk teman-teman, tapi kayak busuk-busuk amis gitulah pokoknya. Nah jadi pada waktu itu saya mencium nih bau amis luar biasa. Tiba-tiba nanti datang bau amis, tiba-tiba hilang lagi. Nah jadi saya mikirnya awal-awal pasti paling cuma ketuban nih bayi, pasti paling cuma orok nih bayi yang bau amis-amis seperti ini karena udah dari tadi siang. Nah jadi saya mikirnya seperti itu, tapi janggal juga, kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul lagi. Nah jadi gak lama setelah itu teman-teman juga ada kayak angin-angin, lesitan angin-angin di atas pepohonan. Jadi itu kayak bunyi burung, kayak burung terbang itu loh. Enggak juga sih kayak burung terbang, kayak apa ya, nah kayak mirip seperti drone lewat di kepucukan pohon. Jadi kayak lesitan-lesitan angin nih, lewat seperti itu teman-teman ya. Dan juga sempat beberapa kali saya dengar itu seperti pepucukan atau pohon-pohon yang ditabrak, terus ditabrak seperti ada yang terbang, tapi kayak nabrak pepucukan pohon nih. Nah jadi di situ saya sempat dengar, wah kata saya nih nggak beres nih, ini nggak mungkin kelelawar nih, ini nggak mungkin burung malam nih, hewan-hewan malam nggak mungkin nih, udah lain. Saya tunggulah, ternyata nggak lama ada cahaya dari kejauhan jalan lewat.
gak lama lagi ada cahaya lagi lewat, bolak-balik lewat sana sini kan. Nanti lewat arah ke hilir, nanti lewat arah ke hulu, bolak-balik aja di atas. Nah, jadi semakin lama ternyata makin dekat sama saya. Semakin dekat sampai akhirnya itu udah ada di depan saya. Ada di bagian atas di depan saya. Ini udah diam nih, udah melayang-layang nih. Di bagian atas itu lumayan tinggi ya. Itu mungkin kalau saya lihat itu sekitar 8 meter sampai 10 meteran lah dia terbang. Saya lihat, wah ini ada nih. Saya sempat ragu, sempat kaku juga beberapa saat, namun saya beraniin. Saya di situ nyalain lighting, saya nyalain lampu, dan benar-benar itu sosok bukan sosok seperti sosok yang tembus pandang, bukan sosok yang seperti penampakan jin, namun itu lebih dari kayak sosok apa ya, organ manusia tapi menyusut. Kayak seperti itu, saya benar-benar sempat lihat ada organ paru-paru, ada organ jantung, tapi menyusut teman-teman, kayak mayat tapi didiamin udah kayak 3 hari, 1 minggu, itu kayak menyusut gitu loh organnya. Nah, jadi mukanya juga sempat saya lihat pada waktu itu sama seperti mayat, sama seperti mukanya mayat ya teman-teman. Itu matanya pejam kayak mayat gitu loh, kayak nggak ada kesadaran sama sekali. Tapi mulutnya kumat kamit teman-teman, mulutnya kumat kamit, kayak seperti baca-baca mantra, kayak seperti meniup-niupkan mantra. Nah, jadi di situ yang saya lihat cuma mulutnya yang gerak nih, kayak matanya itu pejam, pokoknya kayak mayat lah, pokoknya kayak mayat. Dan apa ya, mukanya itu pucat banget teman-teman, mukanya itu putih kertas, kebiru-biruan lah, pokoknya pucat. Dan apa ya, waktu itu kalau yang saya lihat, kalau organ yang menyala itu teman-teman ya, itu kayak saya lihat lebih ke seperti untalan teman-teman, seperti kayak untalan ada yang memang di dalam tubuh, di dalam organ tubuhnya, seperti untalannya yang menyala nih, seperti kekuatannya menyala. Nah, jadi memang ada, saya sempat pernah lihat itu jantungnya yang menyala, kemungkinan itu memang kekuatan sihirnya berada di dalam jantung. Memang apa ya, setan-setannya berada di dalam dada, di dalam jantungnya nih tinggal nih. Nah, jadi seperti itu, ada yang di bagian jantungnya yang menyala, ada yang memang untalannya yang menyala, karena memang udah wujud ke alam kita teman-temannya kekuatan sihir. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Teman-teman yang penasaran apa sih yang menyala, itu sebenarnya kekuatannya teman-teman, kekuatannya, jantungnya yang menyala, untalannya yang menyala ya teman-teman ya. Seperti ada energi kuat nih yang menggerakkan sosok bagian mayat tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan pada waktu itu saya sempat gak berdaya, kayak apa ya, kayak ngantuk, tapi bukan kayak ngantuk sih, kayak lebih kayak orang gak tidur selama 1 minggu gitu loh, kayak lemas. Ngantuknya sih ada, ngantuknya iya juga, namun lebih ke lemas, lebih ke kayak apa ya, orang mau pingsan gitu loh. Dan pada waktu itu saya lihat kuyangnya kayak seperti niup-niupin mantra ke saya, pokoknya ditiup-tiupinnya lah. Itu bikin saya nggak berdaya, pokoknya bikin saya mau jatuh terus, mau tertidur, mau pingsan, lemah lah pokoknya di sana. Nah, sampai beberapa kali mau muntah teman-teman ya, selain karena bau amisnya teman-teman, dan juga itu memang dari kekuatan sihirnya. Pokoknya energi kita tuh memang dilawan habis-habisan lah pokoknya, karena memang juga di awal saya memang salah, istilahnya niat kita salah nih, niat kita memanggil, dan di situ energi kita bakalan langsung hilang teman-temannya. Di sana saya lemas, saya memang gak berdaya. Bahkan ketika saya membaca ayat-ayat pun itu gak berefek sama sekali teman-temannya, karena memang niatnya udah salah. Namun di sana saya cuman, sebenarnya tujuan saya mau mastiin ya, apa benar-benar kuyang. Nah, memang benar-benar mastiin gak ada memang niat-niatan kemusyrikan seperti itu, entah melakukan pertukaran, entah itu seperti melakukan apa ya, meminta-minta sesuatu. Enggak seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di situ memang lemas, memang saya berhentikan, memang saya lawan. Bahkan beberapa kali saya melempar
kayu, seperti kayu besar, namun memang benar-benar udah nggak berdaya teman-teman ya, apalagi menangkapnya. Jadi kalau teman-teman mikir, bang kenapa sih nggak ditangkap, nggak semudah itu teman-teman ya, nggak semudah itu. Ini masalahnya praktek sihir, orang yang melakukan ilmu hitam. Beda lagi, mungkin konten saya berbeda kalian dengan konten-konten teman-teman yang lain, dan mungkin memang seperti konten orang-orang yang menggunakan helm ya, orang-orang yang memang melempari hantu, entah itu melempari, dikencingi dan lain sebagainya lah. Saya nggak tahu itu. Yang pasti konten saya bukan yang seperti itu teman-teman ya. Saya memberikan yang terbaik, saya memberikan pengajaran, saya memberikan hikmah-hikmah yang bisa dipetik. Nah jadi pada waktu itu teman-teman ya, ketika saya berdekatan sama kuyang aja, itu semakin saya mendekat itu energinya semakin berlawanan nih. Saya semakin nggak berdaya pokoknya, karena memang kuyang ini memang memiliki kekuatan sihir, memang memiliki kemampuan. Nggak asal-asalan nih bisa ditangkap, nggak asal-asalan. Ini orang yang memang memiliki ilmu hitam tinggi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya beristighfar, ketika memang saya benar-benar nggak berdaya lagi, saya beristighfar, saya berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi saya, ya Allah beri saya kekuatan, ya Allah hancurkan setan yang ada di depan saya ini, ya Allah sihir-sihir yang ada di dalam diri saya ini, ya Allah yang menguasai diri saya, hancurkan, ya Allah. Dan pada saat itu saya lihat kuyang sempat turun, lalu dia jalan kayak pergi gitu loh, kayak pergi. Nah jadi pada saat itulah saya langsung pulang teman-teman, beda ya kalau ketika kita memang ketemu kuyang nih, kita nggak ada niatan manggil-manggil, memang kita yang dijolimi oleh si kuyang, itu mungkin kita bismillah aja pasti hancur, bismillah aja kuyang pasti jatuh nih, kekuatan sihirnya pasti hilang. Nah beda lagi dengan orang yang memang melakukan memanggil sendiri nih, bukan dijolimi tapi dipanggil nih, kayak orang yang melakukan persekutuan. Nah jadi seperti itu teman-temannya. Sekali lagi, meskipun kalian memiliki ilmu hikmah, kalian memiliki kemampuan, jangan coba main-main memanggil-manggil nih, karena kemampuan kalian bakalan hilang ya. Itu konteksnya, niat kalian udah beda. Ketika kalian memanggil-manggil, itu konteksnya udah beda, niatnya udah salah, segala kemampuan kalian bakalan hilang. Ayat-ayat yang kalian baca bakalan nggak ada efeknya. Seperti itu teman-teman ya. Nah jadi mungkin kejadiannya seperti itu teman-teman ya. Itu memang di kampung ada juga 6 sekaligus wanita yang hamil. Nah jadi ada 6, tapi yang diganggu banget itu ada 3, dan diteror habis-habisan itu ada 3 orang. Nah jadi di sanalah ada inisiatif dari beberapa warganya. Salah satunya ada dari RT-nya. Cobalah, katanya ada orang yang bisa, cobalah panggil nih, coba minta pendapat, minta apa. Dan di sanalah kemarin saya dipanggil, saya diminta, bisa nggak dicekin nih, bisa nggak apa sih sebenarnya. Nah dan juga memang benar-benar pada waktu sebelumnya saya di rumah beberapa kali ngerasain nih, di desa, di kampung saya aja ada yang lewat-lewat. Saya nggak lihat sebenarnya, cuman kayak ada merasa, kayak ada energi lewat, pokoknya energi kuat lewat. Kayak ada yang lewat beberapa kali, bolak-balik. Nah jadi seperti itu. Dan bahkan di video saya mohon maaf, nggak bermaksud, nggak niatan menjelekkan dan sebagainya. Di video saya sempat terucap salah satu nama suatu kota ya, suatu daerah, saya terucap secara refleks sebenarnya teman-teman ya, secara refleks, bukan disengaja, bukan sama sekali disengaja sebenarnya pada waktu itu. Nah jadi saya sempat mengusir, nggak sengaja saya tersebut di kota, pergi aja kamu ke sana, jangan ke sini, jangan ke kampung kami. Nah jadi saya sempat mengusir. Kenapa saya refleks tersebut tempat itu, kota itu teman-teman, karena sebenarnya si kuyang ini nggak jauh, tempat tinggalnya ini nggak jauh dari tempat itu.
kayak jauh. Jadi beberapa kota aja nih sebenarnya dari kota yang saya sebut itu. Makanya saya nggak sengaja refleks menyebut kamu pergi aja ke sana lebih dekat. Nah, namun saya nggak tahu kenapa dia malah mencari mangsanya ke hulu sungai, malah mencari mangsanya ke tempat kami, bahkan padahal lebih jauh dari sana. Saya nggak tahu entah itu dia susah melewati kota Martapura karena memang susah melewati tempat tersebut, karena di sana juga memang nggak sembarang bisa ilmu lewat, karena memang ada karena di sana memang ramai banyak itu kalau Martapura itu teman-temannya sebenarnya itu teritorial bangsa jin, namun kebanyakan bangsa jin muslim nih. Jadi dia ada teritorialnya sendiri, nggak bisa sembarang masuk, nggak bisa sembarang lewat, hancur nih. Nah jadi seperti itu, mungkin karena itu susah lewat Martapura juga ya, jadi ke hulu sungai. Nah mungkin teman-temannya mungkin segitu aja, sedikit ulasan dari saya tentang video kemarin. Selebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan juga kepada teman-teman semua ya, ambil pelajaran aja, ambil pelajaran yang bisa kita petik. Kita nggak usah ditakuti dengan rasa takut kita, dan juga kita memang memiliki agama, kita memiliki perlindungan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak perlu takut dengan hal-hal seperti itu selama kita tidak salah jalan, salah niat dan lain sebagainya. Teman-temannya nggak usah takut. Jangan jadikan keimanan kita jatuh hanya karena kita menakut-nakuti makhluk ciptaan Allah. Jangan rusak keimanan kita dengan hal-hal seperti itu. Kuatkan keimanan kita, tanamkan di diri kita kalau ada yang lebih kuat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.